STKC NPM 24103559 kelas 2024 TEM Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Katolik Indonesia Santo Parasute. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi psikologi, yaitu bagaimana itu pengaruh lintas budaya terhadap proses pembelajaran SD. Proses pembelajaran di SD adalah proses belajar mengajar yang di dalamnya terdapat guru dan murid yang latar belakang yang sangat-sangat beragam. Dalam hal ini adalah latar belakang antara pendidik dan peserta didik, yaitu latar belakang yang cukup berbeda. Nah, latar belakang inilah yang menjadi tantangan bagi guru maupun peserta didik dalam mengembangkan proses pembelajaran. Ada beberapa aspek yang dipengaruhinya. Yang pertama yaitu interaksi dalam kelas. Dari cara mengajar, gaya bahasa yang disampaikan mungkin berbeda pandangan dari peserta didik yang latar belakangnya itu berbeda. Kemudian yang berikutnya, aspek yang kedua, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang tidak cocok atau tidak ada hubungannya dengan latar belakang dari peserta didik lain, mungkin itu dapat munculnya masalah yang dapat memicu hubungan antara guru dan siswa itu bisa renggang. Kemudian aspek yang berikutnya yaitu materi pelajaran. Nah, pada aspek ini mungkin materi yang disampaikan oleh guru itu berbeda dengan materi apa yang dipahami oleh peserta didik yang latar belakang itu berbeda. Dalam pembelajaran di SD, yaitu pembelajaran lintas budaya, ada beberapa dampak positif dan negatifnya. Untuk dapat positifnya antara lain yaitu perkembangan perspektif, keterampilan komunikasi antar budaya, kreativitas dan inovasi, dan pemahaman yang lebih mendalam. Untuk dampak positif yang pertama yaitu pengembangan perspektif, yang dimana mengembangkan kemampuan siswa dari kreatif, inovatif, dan juga inovatif yang membantu peserta didik itu dalam memahami konteks budaya. Dampak positif yang kedua yaitu kemampuan berkomunikasi antar budaya. Tadi maksudnya adalah bagaimana tuh individu itu meningkatkan kemampuan berkomunikasinya dengan individu yang lain yang latar belakangnya berbeda. Dampak positif yang berikutnya yaitu kreativitas dan inovasi. Tadi maksudnya adalah bagaimana itu keragaman budaya muncul dalam perspektif yang dapat memunculkan ide-ide untuk mengaitkannya dengan pengalaman. Kemudian yang berikutnya adalah pengalaman yang lebih mendalam atau pemahaman yang lebih mendalam. Maksudnya yaitu adalah bagaimana itu individu memahami secara mendalam mata pelajaran, kemudian dikaitkan dengan kehidupan nyata. Kemudian yang berikutnya ada beberapa dampak negatifnya, antara lain dampak negatif yang pertama yaitu hambatan dalam komunikasi. Kesalahpahaman dalam berkomunikasi dapat munculnya kesalahpahaman dalam proses pembelajaran. Dampak negatif yang berikutnya adalah konflik dalam budaya. Perbedaan nilai budaya atau kebiasaan adalah muncul antara peserta didik, dan juga bisa muncul antara pendidik dan juga dengan peserta didik. Kemudian yang berikutnya adalah kurang beradaptasi. Seperti yang kita ketahui bahwa adaptasi adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan. Individu yang baru masuk ke dalam lingkungan yang baru mungkin waktu pertama itu dia sangat sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Nah, yang berikutnya saya menyarankan
ada berbagai strategi yang bisa kita lakukan supaya pembelajaran di SD itu dalam konteks lintas budaya tidak terhambat. Yang pertama yaitu pendidik itu harus efektif. Maksudnya adalah pendidik itu tidak hanya mengajar, tetapi dia juga harus menciptakan atau bisa memahami karakter setiap siswa, memahami latar belakangnya, supaya di saat pembelajaran tidak ada muncul masalah-masalah yang berkaitan dengan lintas budaya. Kemudian yang kedua itu adalah kurikulum yang inklusif. Maksudnya adalah sekolah atau lembaga menciptakan kurikulum yang bisa dirancang untuk mengurangi perbedaan-perbedaan atau masalah-masalah perbedaan yang berkaitan dengan latar belakang dari setiap pendidik, antar pendidik, dan juga peserta didik antar peserta didik. Strategi yang berikutnya yaitu guru itu harus menciptakan atau merancang metode pembelajaran yang beragam-ragam. Artinya, guru itu tidak hanya terpaku pada metode pembelajaran yang satu saja, tetapi guru itu harus bisa membuat supaya siswa itu bisa ikut berpartisipasi aktif meskipun latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya, komunikasi yang efektif. Peserta didik dan pendidik itu harus berkomunikasi yang baik supaya terhindar dari masalah-masalah yang berkaitan dengan perbedaan latar belakang atau budaya di setiap mereka. Pendidik itu perlu menyadari bahwa perbedaan latar belakang dari semua peserta didik, pendidik itu harus bisa memahaminya supaya pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan lancar apa adanya. Baik, sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih.